yang sebenarnya gigi palsunya tuh lepasan gitu, tapi entah gimana ceritanya dia tuh bikinnya di tukang gigi, kemudian itu dibikin cekat. Sedangkan yang aku tahu, mungkin yang teman-teman juga tahu, harusnya kan gigi palsu yang seperti itu tuh dia lepasan itu perawatannya harus dari awal berakhir selesai dulu baru jadi palsu ya. Nah kalau di kalian pribadi gimana? Bisa nggak misalkan ternyata ada yang belum selesai perawatannya tapi pengen banget nih gigi palsu karena emang udah pengen yang gila tuh bisa nggak? Bisa nggak sih misalnya dia butuh cepat gitu gimana? Cepat benar. So, halo semuanya. Halo teman-teman. Jadi di sini itu kita lagi mau bikin podcast. Jadi sebenarnya kita memang lagi bikin sebuah platform buat sharing sama dokter gigi ya. Betul. Jadi karena kayaknya kita merasa selama ini tuh kita bingung gitu mau sharing di mana ya gitu. Terus kayaknya kayaknya perlu nih gitu kita juga ngobrol sama sesama dokter gigi untuk untuk saling cerita gimana sih sebenarnya pengalaman ketika praktek terus sosok yang di masyarakat gitu. Jadi Data sekarang ini lagi pengen mengembangkan saya bukan saya juga sih sebenarnya kayak lebih pengen lebih baik berkolaborasi aja sama teman-teman sejawat. So jadi kira-kira kita berinisiasi untuk bikin podcast ini. Tuh, nah kebetulan ini episode pertama kita di sini ada aku, saya adalah Putri, ini ada Dokter Ria. Terus hari ini kita barengan juga sama teman-teman kita waktu kuliah dulu nih ada Dokter Mega sama Dokter Linda. Gitu. Nah terus gimana nih hari ini kita mau bahas apa nih? Untuk topik pertama mungkin kita akan membahas tentang gigi palsu dulu ya teman-teman gitu. Kenapa kok topik pertama kita gigi palsu? Mungkin kalau dari aku sendiri, kebetulan kan kita di sini prakteknya itu di Surabaya, di daerah Surabaya. Mungkin teman-teman buat yang nggak tahu, Dental itu sekarang adanya di Surabaya. Doain aja ya supaya kita bisa bukan cabang di kota-kota lain. Bali lah, Bali dong. Jadi Bu. Nah kalau di Surabaya sendiri, sebenarnya banyak sih ya pasien gigi palsu yang datang ke kita kayak gitu dengan segala problemnya gitu. Nah disitulah kenapa kita pengen yuk kayaknya kalau untuk topik pertama membahas tentang gigi palsu ini lumayan menarik gitu teman-teman. Makanya kita juga ngundang di sini ada Dokter Linda dan juga ada Dokter Mega gitu supaya saling sharing aja pengalamannya gitu. Mungkin sedikit perkenalan deh untuk dua dokter ini gitu. Siapa sih Dokter Linda dan siapa Dokter Mega itu gitu ya. Kalau untuk Dokter Linda sendiri adalah seorang spesialis prostodontia. Mungkin bisa dijelasin sedikit Linda, spesialis prostodontia itu apa sih gitu? Jadi spesialis prosto itu buat nanganin untuk protesan gigi atau gigi palsu yang biasa kita kenal ya, kayak gitu. Nah gigi palsu sama sebenarnya buat gigi palsu aja sih, bisa bikin gitu mata ya? buatan, bisa telinga buatan, hidung atau jari juga sebenarnya. Atau buat pelet-pelet atau celah tanya-tanya itu juga. Oh kalian juga namanya. Tapi gini, dia kalau mata buatan gigi buatan tuh kan emang kayaknya tuh infonya masih belum tahu ya. Ya masih Jadi kayaknya kalau kayaknya nggak tahu deh kalau ternyata bos tuh bisa bikin protesa yang nggak cuma gigi doang gitu. Nah biasanya tuh pas kayak gini kerjanya apa harus di rumah sakit atau dipraktekkan biasa tuh bisa? sebenarnya dipraktekkan biasa bisa, cuma kalau yang membutuhkan penanganan bedah dulu itu biasanya di rumah sakit dulu. Setelah itu terserah nih pasien ini mau dibawa kemana, bisa ke klinik pribadi atau biasanya dibawa ke RSDM yang pendidikan, biasanya gitu kan, karena mereka yang ngajarin juga. Itu nanti kolaborasi sama dokter. Ya nggak apa-apa boleh Iya lah. Iya aja boleh ya. Tapi udah lama kan? Ada kolaborasi sama bedah plastik. Jadi soalnya waktu aku pikir yang bikin itu beda plastik bukan ya?
Kalau bedah plastik itu dia rekonstruksi kayak tulangnya dulu, atau misalnya bedah matanya itu dia rekonstruksi bagian matanya buat disiapkan untuk Pembuatan protesannya. Sedangkan tapi yang bikin protesannya itu Rosso. hanya Prosto. Iya, Dari semua bidang kesehatan ini. kalau sama mata, tapi mata hanya beberapa aja. Kalau Prosto dia kadang-kadang bikin yang kulit buatan juga, atau mata sama kulit buatan. Iya, iya benar sih sebenarnya Prosto itu nggak cuman Di gigi, tapi apa leher atas ya. Betul. Masih facial. Masuk facial. Oke. Itu sekilas tentang prostodontia ya. Selanjutnya kita mau kenalin ke dokter Mega nih gitu. Dokter Mega prakteknya di mana sih dok? Gitu bisa dijelasin dikit. Iya ini dia. Gak usah. Oke, gimana jawab dong pertanyaannya dong? Boleh dijawab enggak? Iya. Pas ada dikat kan ya? Iya, Jangan dikat. Jadi ini semua pembicaraan jangan dikat ya guys. Oke, gimana? Iya. Ibu Lulusan mana? lulusan UNER sama kan? Teman-teman nggak tahu dong. Teman-teman yang nggak tahu. Dia sama temen aku lulus angkatan guys. Angkatan berapa tuh dong? Iya. Dari 2013. Maksudnya 13 ya berarti. Oke, sekarang kita masuk deh kalau gitu ke topik. Tadi kan udah kenalan dikit ya ke para narasumber kita hari ini. Kita akan sedikit membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang gigi palsu sepanjang kalian praktek itu kayak gimana sih gitu. Ini kan dari Dr. Mega dulu bisa sharing. Kalau di aku, selama ini aku ini biasanya itu kita kan juga ada kayak screening atau penyuluhan tuh di posyandu gitu sih, maksudnya posyandu lansia gitu kan. Jadi nggak kita nggak hanya cuma pelayanan, tapi kita juga mengedukasi dari sana kayak ini bisa loh nanti itu bikin gigi palsu gitu, misalnya kayak subsidi dan sebagainya gitu. Jadi kayak mereka baru oh gitu bisa ya gitu ya, daripada harus apa namanya di tukang gitu. Gak apa-apa dia nggak tahu Gak mau ya kan dimana itu kan saya ini lumayan di subsidinya juga lumayan gitu kan. Maksudnya kayak yang ngerjain juga dokter gigi spesialis gitu juga, jadi kayak menurutku udah lumayan banyak sih di tempatku tuh udah banyak yang mulai peminatnya buat gigi palsu udah banyak. Oke, jadi subsidi ini biasanya disebut oleh BPJS ya berarti. Iya. Berarti kalau misalkan memang pasien datang ke puskesmas atau rumah sakit itu dan pengen satu ya pengen melakukan pembuatan gigi palsu berarti harus datang ke BPJS dulu. Jadi dia harus punya BPJS, bukan emang mau disubsidi ya. Jadi dia, jadi ini bukan di cover, bukannya 100% gratis itu enggak. Kalau misalnya nonton gigi palsu tuh dia bilangnya itu subsidi gitu kan. Jadi dia harus punya BPJS dulu, terus datanglah ke vaskes satunya dia, mintalah rujukan buat bikin gigi palsu ke vaskes satunya gitu. Terus bisa jadi dia total biayanya terus disubsidi gitu. Oke. Tapi bukan dengan adanya subsidi atau bantuan pemerintah ini ya, itu sudah seberapa jauh sih kira-kira masyarakat itu aware dengan hal ini gitu? Atau banyak nggak sih Banyak kalau sih yang di BPJS ya. gitu? Selama ini pasienku banyak sih yang akhirnya kayak oh iya mau, terus akhirnya juga mereka beneran datang ke rujukan yang kita kasih itu Untuk membuat gigi palsu. palsu. Oke. Tapi untuk kasusnya sendiri, kalau gigi palsu kita tahu kan kasusnya macam-macam ya. Gigi palsu itu kan ada yang giginya ada yang bilang semua, ada yang cuma sebagian, kadang ada yang cuma daerah aksi atau orang bawah aja. Nah itu apa ada ketentuannya nggak sih Mak? Jadi kayak oh ternyata yang cover hanya kasus-kasus misalkan sudah aja atau cuma yang apa namanya pas sudah aja. Nah itu gimana? Jadi yang aku tahu itu kan kita sebelum apa namanya ngirim pasiennya ke rujukannya itu kan pasien itu harus PR selesai dulu ya. Nah jadi PR maksudnya gimana? PR-nya itu kayak misalnya PR mbak itu udah misalnya masih ada yang harus ditambal, yang harus ditambal dulu, terus saya masih ada kayak sisa akar yang sumber infeksi itu ya harus dicabut dulu, sama terakhir kayak scaling itu baru ntar kalau sudah beres semua baru harus
jadi kayak agak kompre gitu kan. Iya, komprehensif ya berarti ya. Jadi emang jadi terakhir tuh ini palsu, jadi nggak kayaknya setahu aku sih nggak ada sentuhanku sih, kayak harus bilang berapa kayak gitu, kayak PR semua dulu kayak gitu. Baru gue dikirim. Kalau dari ini dia kan praktek gimana aja sekarang nih? Sekarang praktek pribadi sih. Pribadi aja ya. Nah kalau di praktek pribadi itu benar nggak sih sebenarnya yang di palsu? Sebenarnya banyak, cuma kebanyakan itu mereka baru sadarnya kalau giginya sudah habis. Tapi yang dikatakan sudah habis sebenarnya Full ya. full. Rata-rata full denture berarti. Rata-rata full denture karena atau awalnya dia ngerasa ini udah habis giginya, padahal masih banyak sisa akar. Oh, Kayak gitu. Dia baru bilang gigi saya jelek nih, saya mau bikin gigi palsu kayak gitu. Cuma ya udah telat, seharusnya kan enak gitu loh. Sebelumnya kalau hilang satu gigi, dua gigi kan lebih sebenarnya lebih gampang lebih ya. gampang sebenarnya kayak gitu. Cuma dia sadarnya mungkin dari akhir-akhir aja baru merasa harus diambil. Cuma ya takut-takut gitu sih kalau udah ngomong ini harus dicabut, itu agak takut sebenarnya. Oke, kalau tadi kan BPJS itu perawatannya harus dari awal sampai akhir selesai dulu baru terima palsu ya. Nah, kalau di praktik pribadi gimana? Bisa nggak? Misalkan ternyata ada yang belum selesai perawatannya, tapi pengen banget nih gigi palsu karena emang udah pengen gigi yang jilat tuh bisa nggak? Bisa nggak sih misalnya dia butuh cepat gitu gimana? Cepat, benar. Sebenarnya ada beberapa gigi palsu. Jadi karena sebenarnya belajar banget ya. Ini ada beberapa ada apa ya jenis gigi palsu namanya immediate ekstraksi atau immediate dekapitasi itu kayak mungkin pembuatan gigi palsunya itu dibuatkan dulu pas pada saat pemasangan gigi palsunya baru dilakukan pencabutan itu sudah ada. Jadi mereka kadang gitu ya. datang itu saya nggak mau ompong nih Iya, Cuma di depan tuh ya. di depan biasanya saya nggak mau ompong itu bisa jadi kita bikinkan dulu ya tetap kita buat dulu gigitannya sampai enak terus kita lihat sekiranya nih giginya seperti ini kayak gitu setelah itu pas sudah selesai kita mau pasang itu kita baru cabut di hari hanya kita cabut terus kita pakaikan gigi palsunya itu juga ada atau enggak kita rawat dulu, mungkin dia butuh perawatan seranakan nih, kita perawatan seranakan dulu. Di harinya kita potong giginya, baru kita buat gigi palsu itu juga. Kan kalau habis cabut itu kan ada kayak luka ya, misalnya itu bapak kerja langsung. Jadi yang immediate danger itu istilahnya ya kalau misalnya bahasa gaulnya ya, itu bahasa awam gitu kan. drainage sebenarnya. Jadi dia jadi dia melindungi justru dia kayak nutupin mukanya. Nah itu ya. Dari makanan, dan mungkin setelah kan kalau pasca pencabutan kan dia masih ada penggunaan tulang itu kan untuk faktor penyembuhannya masih ada tulangnya agak turunnya itu bisa dikontrol aja kita cuma oh iya agak longgar berarti kita cuma hanya membenarkan aja tapi kan Jadi nantinya nggak perlu dihindari. Tapi reparasi dari si media danger ini. itu juga bisa jadi sebenarnya kan orang-orang pada bilang nggak mau pengen cepet ya gitu tapi sebenarnya pilihan gigi palsu banyak banyak ya bang ya. Seperti itu. Biasanya selain pengen cepat, biasanya pasiennya apa? pengen cepet sama nggak mau dicabut sih biasanya. Nah, kalau yang gitu gimana tuh nggak mau disebut? Biasanya kalau dokter udah ngomong ini harus dicabut udah harus dicabut sih. Nggak bisa ya? Tapi kita lihat dulu giginya. Kalau misalnya dia, oh ini udah sisa akar tapi bisa dilakukan perawatan akar. Kita bisa lakukan perawatan akar dulu. Terus kita tumpat atau tambal. Setelah itu kita potong giginya itu juga nggak apa-apa. Nah tujuannya itu untuk mempertahankan tinggi tulangnya. Karena kalau kita cabut kan tulangnya dia lebih berkurang kan. Nah kalau ini enggak, kita buat mempertahankan tinggi tulangnya itu dengan dirawat dulu akarnya. Oke, berarti kan kalau Islam ini kalau kita tahu itu kan kalau misalkan sudah bisa ini gitu nggak boleh dipertahankan. Tapi kan kalau ini beda nih. Jadi kalau kita PSA dulu, setelah itu kita biasanya itu nggak apa-apa, keluarin tulang berarti tujuan dari PSA ini adalah menghilangkan infeksi. Menghilangkan infeksi dulu pasti. Jadi mungkin kalau kita lihat dari orang-orang mungkin tukang gigi ya misalnya itu ya sisa akar nggak diapa-apain ditempel aja nanti kalau sakit cabut misalnya. Nah kalau ini
saya harus rawat dulu, kita infeksi kan gigi udah mati. Iya, di dalam tuh banyak bakteri ya. Kita harus rawat dulu pasti. Gitu. Nggak apa-apa, ditinggal tapi dirawat dulu. Tapi kalau misalnya di kemudian hari gigi itu bermasalah, nggak bisa dirawat, diambil. Tapi kan nggak ada salahnya gitu. Gigi palsu juga sudah ada, tapi nggak ada infeksi gitu. Nah itu dokter kan bilang tukang gigi ya. Menurut dokter, pandangan dokter tentang tukang gigi gimana? Buat kalau dengan dari spesies prosto nih tahu tukang gigi mengerjakan gigi palsu itu gimana? Sebenarnya banyak sih tukang gigi yang ada ini palsu sebenarnya. Cuma yang mungkin nggak setuju ya, yaitu tadi dikasih akar yang nggak dilakukan apa-apa, ditempel aja dia nggak bisa copot. Padahal gunanya gigi palsu bisa dicopot itu kan buat pembersihan ya. Nah ini udah ada sisa akar ditutup nggak bisa dicopot, berarti kan di situ infeksinya ya dipendam di situ kayak gitu. Nggak bisa dibuat bersihin. Padahal gigi palsu kan tingkat paling utamanya itu adalah bisa mudah dibersihkan kayak gitu. Tapi sebenarnya boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau sih nah, sebenarnya boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Sebenarnya kalau di peraturan permenkes, guys, jadi ada peraturan permenkes yang di bawah. Kita taruh di description aja. Kurang ya Description box. Oke, jadi sebenarnya ada peraturan permenkes yang memang memperbolehkan tukang gigi itu berpraktik. Tapi memang terbatas hanya pada gigi palsu lepasan ya. Lepasan. Jadi kalau palsu lepas, berarti nggak boleh sebenarnya. Nah itu gimana kalau dokter Linda as a prosthodontis? Atau silakan ke dokter Mega dulu kali ya. Boleh. Selama ini datang ke tempat prakteknya gitu dalam kondisi Ke tempat aku ya. dokter Mega gitu kondisinya dia sudah pakai gigi palsu dari tukang gigi. Jadi banyak nih kadang itu yang nggak tahu gitu kan. Ketika dia sudah mempercayakan ke tukang itu terus kayak tolong gitu kan terus ya Biasanya nggak tahu posisinya. jadi dia dipasang gipal yang cekak gitu kan jadi nggak perlu pasang terus udah yang gipalnya itu busi yang udah kayak meradang gitu. Iya. Saya minta tolong ini gimana? Berarti biasanya sudah parah kayak gitu ya. Udah sakit gitu kan terus ya sampai yang panas aku bilang pusingin udah panas kayak gitu jadi sebenarnya kan tadi kan dibilangin gitu itu sebenarnya boleh karena kan dia yang nggak pasang gitu jadi Mungkin ini dikit deh dok, jelasin Iya. sedikit tentang macam-macamnya gigi palsu. Dari tadi ini kan ngomong gigi Iya. palsu itu ada yang lepasan, terus oleh dokter Mega bilang gigi palsu lepasan tapi dia cekat. dia gimana Tapi kan ada Mungkin aku sharing sedikit dulu deh ya tentang pengalaman aku di live ini gitu. Pernah nemuin pasien yang seperti yang kita tahu kan biasanya gigi palsu yang sering dipakai atau yang awam yang familiar di masyarakat itu kan yang lepasan. Dulu zaman kita kecil tuh ada tuh iklannya di TV Ya. yang sebenarnya gigi palsunya itu lepasan gitu tapi entah gimana ceritanya dia tuh bikinnya di tukang gigi kemudian itu dibikin cekat sedangkan yang aku tahu mungkin yang teman-teman juga tahu harusnya kan gigi palsu yang seperti itu tuh dia lepasan ya kecuali iklan ya iklan atau bonus gitu gitu ya gitu nah mungkin Dokter Linda deh yang karena di sini satu-satunya yang spesialis ya teman-teman. Kalau kita semua kan di yang 3 ini dari umum gitu. Gitu. Jadi kayak aku ingin dikasih tahu ini langsung penjelasannya mungkin ya nggak terlalu sulit karena ini kita kasih info juga buat teman-teman yang Macam-macam ya. supaya waktu tukang gigi juga nggak dibohongin ya dalam tanda kutip. Nah, kalau yang kita tahu kan ini ada karena ada permagnesnya kan harus dilepas sebenarnya baru bisa lepasan karena kalau cekat itu dia harus ada dengan prosedur apa ya ada prosedur lain ya misalnya kan crown harus dikecilin dulu giginya terus dia ada
alat berat atau sementasi seperti itu atau implan itu cekat sih. Implan itu dilakukan pembedahan kecil dulu, terus dilakukan pemasangan implan itu kayak gigi udah cekat kayak gitu, gigi gitu. Yang mana itu soalnya kalau tidak dilakukan di tukang gigi, oleh tukang gigi berarti. Kalau untuk crown atau implan itu dia dilakukan Harus sama harus gigi sama ya. gigi, betul. Terutama yang spesialis pasti kan. Spesialis kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau yang kita tahu yang sering datang itu dia kan tukang gigi pasang nih ceket kayak gitu. Nah itu sisa akar, ada sisa akarnya juga di bawah biasanya. Dia itu pakai akrilik, bahan akrilik. Bahan akrilik itu sebenarnya nggak langsung dikasih atau ditempel di gusi atau di jaringan lunak gitu loh. Tapi di sini tukang gigi biasanya langsung dipegangkan aja. Nah karena dia ada sisa giginya, akhirnya ada sisa akarnya. Akrilik itu nempel di sisa gigi akarnya itu kayak sebagai pegangan. Akhirnya cepat. Tapi sebenarnya di jangka panjang juga nggak baik sebenarnya buat Yang mana jadi sumber infeksi itu ya. karena dia ada sisa akarnya sama bahan akrilik ini sendiri. Bahan akrilik sendiri ini kalau misalnya cairannya itu untuk ke depannya ya itu kurang baik lah buat kesehatan gitu. Karena memang dia bukan sesuatu yang harus ditempel ke Permanen kulit gitu ya. permanen itu Itu kenapa? Aku mau nanya deh kalau kayak gitu kan tadi dibilang kan sebenarnya tukang gigi boleh ya Boleh. ya butuh nggak sih ternyata habis dari tukang gigi dia ngecek ke dokter gigi itu ada sih sebenarnya beberapa pasien yang aku lihat itu dia dibuatin yang dari tukang gigi. Kalau yang full denture atau lepasan full itu memang ada beberapa pasien yang dia buat di tukang gigi tapi it's fine nggak apa-apa. Kemungkinan karena mungkin relasi atau gigitan pasiennya itu bagus, sih nggak ada masalah ya. operasinya Betul, operasi atau gigitannya itu masih oke lah, yang lidah itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ada beberapa yang datang karena gigitannya mungkin susah, dia lama nggak pakai gigi palsu, itu biasanya kan berubah gigitannya, dia nggak nyari ya. Nah itu asal juga sih buatnya. Jadi cuma, oh ini bagus secara estetik aja gitu. Tapi kalau soal gigitan atau operasinya dia nggak benar biasanya gitu. Oke. Tapi kalau kamu sendiri as a self ya, itu kamu sebenarnya gimana? Kamu setuju gak sih dengan pasien yang perawatan ke tukang gigi instead of dokter gigi untuk bikin gigi palsu lepasan? Kalau saya sih, kalau lihat gigitannya sih, kalau gigitannya dia nggak apa-apa, oke gitu. asal gitu ya yang lepasan ya Masa pastinya, dan dia keadaannya udah bersih semua, nggak ada sisa akar dan lain-lain. Dan juga kan ya jangan sampai lah tukang gigi juga cabut gigi ada apa itu bahaya kayak sebenarnya sih juga ada kayak edukasi buat pasien yang suka ingin cepet-cepet terus kayak aku nggak pengen cabut dan sebagainya untuk aku misalnya kayak kalau misalnya kita kan harusnya ada perawatan pendahuluan kan sebelum gigi maksudnya yang benar tadi kayak harus kompre itu kalau misalnya emang misalnya di gigi yang masih berlubang gitu ya misalnya langsung ke gigi palsu misalnya itu gigi dibuat jadi apa cantolan ya pegangannya gitu lama-lamaan dia juga akhirnya rapuh kan jadi kadang udah rapuh terus dibuat pegangan nantinya dia harus bikin gigi palsu lagi gak sih misalnya mending sekalian PR-nya diselesaikan dulu gitu gak sih ya kan Itu sebenarnya masyarakat nggak tahu orang-orang mikirnya kayak aku butuhnya cepet aku nggak mau cabut dan nggak mau dirawat mau udah nggak mau cabut, mau langsung cepet jadi. Mungkin karena padahal tukang gigi seharusnya kalau daripada kita nanti udah mau keluar biaya mahal tuh kayak bikin mobil tukang gigi ya biasanya takut kalau misalnya dokter gigi kalau dokter gigi mungkin mikirnya harus tambal dulu harus gini dulu mungkin kalau tukang aku kurang cepat gitu ya dan sebenarnya tuh ada kebaikan untuk mereka adalah daripada nanti mereka udah gigi palsu terus ntar ada masalah. giginya itu hilang bikin lagi gitu kan ya Betul. Jadi kalau kamu sendiri Mei, misalkan ada pasien yang dok aku nggak mau cabut, terus nggak mau ini nggak mau itu, kamu sendiri gimana? saya itu berarti edukasi kayak gitu sih saya kayak nanti daripada itu ntar infeksi gitu kan saya ada gigi apa ada sisa akar terus nggak mau dicabut ntar infeksi terus ntar jadi aku jelasin tadi aku biasanya ngomong juga nanti kalau misalnya itu dibuat jadi pegangan tapi dia keadaan sendiri udah rapuh kan malah bikin lagi gitu kan akhirnya ya
rasanya ya di Inggris itu mau Karena bapak aja sih. Mungkin karena banyak Selama ini kurang gak sih informasi tentang kayak banyak menyimpan sisa akar di bawah gigi palsu kayak Dan gitu menurutku sih paling enggak, karena kan di sini macam gigi palsu kan macam-macam. Jadi kayak yang mikir kita gitu loh. Jadi kalau misalnya pasiennya mau apa nih, mau ya itu tadi kemungkinan pengen cepet karena ada kondangan misalnya jadi itu saya nggak mau ongkong dulu, ya bisa kita atur aja, ada pilihannya, kita atur bareng-bareng antara pasien sama dokter. sebenarnya bisa kok Kan bisa ya kan sih, kita benar. terus ini bisa kok ya Tapi kalau misal wah ini nggak bisa nih, harus cabut, itu benar-benar harus cabut kayak gitu, karena udah jalan terakhir lah cabut itu sebenarnya. Oke, nah tapi kita kan tadi sempat bahas ya kalau misalnya banyak kasus-kasus kayak kita mungkin bilang kasus malprotesa kali ya, dimana itu adalah kasus kesalahan dalam pembuatan gigi palsu atau malprotesa itu tadi. Nah kalau kalian ya, dalam keseharian praktek, saya nggak mungkin itu kasus kayak gitu. Banyak. Mungkin bisa sharing salah satu nggak yang menurut kalian paling menarik gitu? Yang paling menarik itu ada yang datang waktu itu lagi pendidikan, saya jaga di satu rumah sakit daerah itu. Pasien datang ya itu karena giginya sudah gigi palsu semua. Sebenarnya yang gigi palsunya harusnya lepasan, tapi karena dia buat di gigi, dia dicekatin dengan akrilik itu tadi. Waktu dilakukan foto radiografi, ternyata yang dia buat cantolan adalah gigi yang masih ada. Bahkan gigi hanya lubang separuh, atau saya bilang tuh hanya kelas 1 tuh bener-bener dikit Ya, kecil kecil. ya. Terus sama dia ditumpuk kakek itu Bu. Jadi kayak bridge-bridgean gitu buat pegangan, padahal kan eman gitu kan. Pasien soalnya datang ke dokter ada keluhan nggak itu? Ini bau pertama, dia pengen estetiknya lebih bagus, berubah warna pasti. Tapi yang paling concern dia itu bau sama estetiknya sih. Jadi itu bau itu karena harusnya memang gigi palsu lepasan tuh bisa dilepas ya, karena tadi Dr. Linda sempat mention gigi palsu itu harus mudah dibersihkan gitu ya. Sebelum cekat harus mudah dibersihkan. Kayak crown pasti tetap bagaimana caranya untuk dibersihkan tuh harus ada. Ya, kita sebagai dokter juga biasanya kalau habis pemasangan kan melakukan edukasi ya, bersihnya gimana, gitu. Itu kalau dokter tidak. Nah terus akhirnya diapain dong? Akhirnya dicopot, tapi kita tidak bisa janji nih karena dia akrilik kan nempelnya cukup keras. Giginya ini bisa patah juga nggak kayak gitu, akhirnya ya patah sih. Patah ya, kayak gini ya. Akhirnya dia menambah gigi palsu lagi katanya kayak gitu. Jadinya sebenarnya Kayaknya sih ya kecil, makanya lubang kecil itu kan ya. Kalau Mega gimana? Mungkin ada cerita nggak? Kalau aku sih ya itu pernah juga 2 pasien yang paling parah yang waktu itu datang juga gitu sih. Dia dicekat itu kan datangnya tuh kayak udah tolong, udah panas, udah tuh sakit gitu kan. Terus pas lihat dari ini begini mana gitu kan, kok ditempel kayak gini gitu kan. Terus gusi itu udah kayak radang-radang kayak gitu. Ya akhirnya waktu itu ya selanjutnya ya aku lepas gitu kan. Terus udah habis itu kan karena kadang itu fasilitasnya kita juga, jadi kita saling udah ini ya di PR-nya selesai dulu, langsung kirim ke ini aja nanti rujukan kalau udah selesai. Malah rujuknya kemana-mana dia kan. Maksudnya rujuk ke beberapa spesialis juga ya. Oke, tapi kalau misalnya kita sebagai dokter gigi ya, ini kan kita punya paradigma nih tentang tukang gigi dan dokter gigi. Ini kalau kita sebagai nakes ya, metode langsung paradigmanya adalah mungkin yang di daerah kali ya, di daerah kan tukang dokter gigi mungkin dimana kurang, terutama nggak rata ya. Spesialis ya, kan ada rata, gimana tuh menurut kalian ngaruh nggak sih sebenarnya? Kalau yang aku nanya itu salah satu pasienku tuh juga gitu sih, dia waktu itu pulang kampung ditanya terus ada tukang gigi keliling, akhirnya dia kayak harus bikin apa terus kayak tertarik aja gitu kan. Tukang gigi keliling, Iya, jadi kayak bener-bener kayak bakso sepatu gitu ya. Oh ya, Sol sepatu gitu. Terus langsung dibikin menjajakan gigi palsu. Iya, nawarkan gitu. Tapi tuh gigi palsu bisa langsung dipasang gitu. Dari banyak cara kerjanya. Gitu kan. Kita tuh Gue merasa kurang dan tanya ada aja waktu kayak apa langsung jadi apa kayak
kita harus cetak gitu ya. Iya. Nggak tahu sih kalau itu kayak gimana. Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman nih ya, boleh share ya. Dipalsu di tukang Atau gigi. mungkin Bisa share boleh. masyarakat pernah tahu dan didatengin itu mungkin ya. Kalau punya pengalaman kayak gitu mungkin bisa share aja di kolom komentar. Kalau mungkin- Kita sebenarnya sebagai dokter gigi tuh Bisa jadi loh mereka yang mungkin menjanjikan ini dalam waktu 5 menit jadi besok langsung ada acara. Tapi sebenarnya memang cepat sih dalam buatannya. Kalau tadi kan kalau buat itu, tapi kalau buat di sini kalau dari kita, misalnya SOP-nya kan harus kita udah tahu konklusinya dulu, catat dulu biar apa nyaman kayak gimana kayak gitu, mengembalikan gigitan yang sebelumnya dengan yang baru harus sama kayak gitu. Cuma kadang-kadang yang saya tahu sih mereka karena akrilik itu kan dibuat langsung. Nah kadang-kadang langsung dicetakkan ke rongga mulutnya. Makanya kadang-kadang yang kayak pasiennya Mega mungkin rasanya panas itu ya. Iya, oh itu gitu. Salah satunya juga bisa menyebabnya itu karena akrilik itu kan memang dia kalau udah mau kering kan dia panas ya. Ada mengeluarkan panas supaya dia bisa bereaksi kan. Dan liquidnya itu juga nggak baik sebenarnya buat kesehatan. Bukan itu kan yang harusnya gitu. Sebenarnya itu, cuma yang ditakutkan sisa-sisa dari bahannya, monometnya itu. Tapi ini monomet langsung tempel ya. Jadi alerginya juga. Mungkin kita agak meluruskan dikit ya, karena kan kita kalau ada prakteknya juga sebenarnya kita bilangnya gipos ini akrilik. Nah sebenarnya akriliknya ada dua macam ya. Macam akrilik. Akrilik. Untuk akrilik itu ada self cure atau heat cure. Oke, kalau self Kayak gitu. Kalau self cure itu dia langsung diaduk biasanya. Kalau misalnya kita pas pada saat pemasangan, oh ini masih ada yang kurang, itu bisa pakai self cure karena hanya beberapa hanya dikit. Tetapi kalau untuk pembuatan besar dia kita biasanya pakai heat cure. Kenapa kok kita pakai heat cure? Karena buat menghilangkan sisa monomer itu, karena yang bahaya kan sisa monomernya itu sebenarnya. Dan itu pembuatannya di lab ya sebenarnya, jadi bukan di gigi pasien gitu. Jadi kalau Di luar mulut maksudnya. benar di luar mulut gitu. Jadi kalaupun di klinik, ya itu mungkin ya yang membedakan tukang gigi sama kalau di dokter gigi gitu. Nah kalau kita itu biasanya memang bekerja sama lab gigi gitu. Jadi cetakan yang kita cetak di klinik sesuai sama gigi pasien kita kirim ke lab untuk dibuatkan dengan akrilik itu tadi. Sedangkan kalau di tukang gigi Biasanya kan cepet nih. langsung ditempel aja dicetakin ke mulut pasien. Ya, meskipun mungkin ada beberapa gigi juga yang tidak semua seperti itu ya. Betul, Karena nggak menjelaskan, tapi memang kita banyak menemukan kasus tukang gigi itu yang menggunakan self care akrilik tadi yang seharusnya itu tidak langsung dipasangin di rongga mulut pasien. Jadi kalau untuk tukang gigi juga harus ya. Iya sebenarnya nggak masalah ya. Tadi yang penting Nggak apa-apa, ada Permenkesnya cuma ya Itu yang di sini yang turun aku tuh betul kayak gitu. cuma ada beberapa yang boleh dan nggak boleh ya. Ada. Oke, tadi kan terus ada cerita nih gagal intensif butuh karena pasien-pasiennya Gagal intensif. pengennya giginya cepat jadi. Nah, aku sih sebenarnya belum pernah sih selama praktek ini nemuin pasien yang ngasih deadline gitu, dok giginya pengen cepet jadi. Biasanya kondangan. Iya, aku pernah Masih sih ada Panggil gigi masih bisa ya bagi Iya, masih bisa jadi jadi. aku pernah sih mau bisa ada acara dok harus sambil. Ini Oke, biasanya pokoknya tahun baru. Nah, Kadang kalau hari raya biasanya dia punya biasanya. habis itu makan daging Biasanya daging. ya sebenarnya tadi kalau emang pengen cepet datang ke spesialis ya. Paling gampang itu mungkin ya gitu ya. Bisa nanti Sebenarnya apa ya? Karena mungkin kita kan ada SOP-nya gitu. Kita tanya dulu mau gimana, kita anamnesa, mau pasiennya gimana, kita tahu keinginan pasiennya dulu. Terus baru kita, bisanya hanya kayak seperti ini. Karena pembuatan gigi palsu itu kan jangka panjang. Kenapa kok jangka panjang? Karena mungkin ya itu kalau PR dengan hasilnya nih harus campur dulu, harus penambalan dulu kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau di maksudnya di klinik pribadi mungkin terlalu lama dok, ya mungkin bisa disambil lah. Kalau bisa kita pasang gigi palsunya tetap diproses sambil kita tambal, maksudnya sambil jalan ini juga bisa sebenarnya. Tapi hasil akhirnya harus tambal kayak gitu, itu juga bisa. Dan yang lama itu mungkin penentuan okusi atau gigitannya itu, karena kan kita balikin gigitan pasien dulu di awal kayak gimana, dan setelah jadi harus sama kayak gitu. Karena kalau misalnya gigitannya nggak sama nanti karena dia hubungannya sama gigitan pasti sama rahang sama sendi.
Kalau misalnya itu salah, mungkin jadi sakit semua, jadi nggak enak. Nah, itu tuh pasien mungkin masyarakat yang kurang tahu ya. Jadi sebenarnya bisa kita bilang kalau pembuatan gigi palsu itu nggak ada instan ya. Kecuali IGD tadi itu pun ya harus karena harus dicabut dipasangin lagi. Cuma sebenarnya hakikatnya gitu gigi palsu tuh bisa instan nggak? Iklan bisa. Iklan pun tapi nggak bisa lihat sebenarnya. Sebenarnya bisa langsung. Ada beberapa yang sekarang langsung bisa, cuma kan kita harus tetap lihat tulangnya bagaimana dulu. Oke, perlu dianalisa periksa ya. Jadi nggak semua kasus bisa, juga harus lihat kondisinya kayak gimana. Setiap orang beda-beda. Tuh ya guys. Berarti kalau misalkan ada yang dok saya pengen dipakai, berarti solusinya apa tuh kira-kira? Immediate kah? Ini nggak boleh bohong. KO itu bisa immediate, tapi kalau misalnya immediate juga ya tetap sama. Karena tetap gigit otusnya gimana dulu, makanya tetap kita harus ada SOP-nya itu gitu. Tapi mungkin tidak selama yang biasanya gitu aja sebenarnya. Memang mungkin bisa dijelasin nggak sih sebenarnya flow atau proses pembuatan gigi palsu itu standarnya biasanya kayak gimana? Kayaknya cepet gitu. Soalnya kan tadi kan jelasin kan harus pemeriksaan pendahuluan lah apa mungkin buat beberapa orang isinya dengar kayak masih bingung kamu dia tuh apa? Gue dijelasin nggak di awal dulu tuh stepnya kayak gimana, terus mungkin kasih contoh kasus aja bisa kalau misalnya seperti ini, step ini, gitu. Gimana? Gimana? Jadi tantang banget. Jadi kalau nggak bisa, kayak misalnya kita palsu full ya. Yang pertama datang, pasti kita perlu cetak dulu. Kita cetak dulu, kita lihat dulu nih keadaan rongga mulutnya. Oke, udah oke, mungkin kita bisa lanjutin yang kedua yaitu cetak mode kerja. Cetak mode kerja itu kayak kita apa ya, seperti body molding. Nah, body molding ini kayak kita merekam keadaan rongga mulut yang hampir sebenar-benarnya seperti itu. Sedetail-detailnya supaya nanti gigi palsunya, maksudnya cetakan ini harus sama seperti gigi palsunya. Jadi nanti gigi palsunya biar lebih lebih cekat lah istilahnya seperti itu. Setelah itu yang kedua kita bikin kayak namanya itu galangan gigit ya. Galangan gigit itu kan terbuat dari malam gigi, malam gigi palsu untuk mengatur tinggi gigitnya. Jadi kan pasien kalau udah nggak ada giginya kan kita bingung nih. Ya, Kira-kira bakal seberapa nih giginya gitu ya? Itu ada juga ukurannya sebenarnya. Ada ukurannya, kita ukur pasien. Setelah oke, kita pasang ke suatu alat yaitu artikulator. Nah, artikulator ini itu sesuai dengan keadaan rahang atau yang ada di gigitannya pasien kayak gitu. Setelah itu kita bawa ke lab lagi nih untuk buat dari tinggi gigi tersebut itu kita buat kita susun gigi ya itu. Susun gigi itu yang apa ya, dari malam ya Mas ya, mungkin sudah menyerupai gigi palsu. Sudah menyerupai Menyerupai busi yang ada giginya juga. Kita lihat tuh warnanya udah sama belum, terus mungkin dari profilnya apakah kemajuan, munduran, atau udah pas kayak gitu. Setelah udah oke, baru kita bisa prosesin ke klinik kayak gitu. Oke, nah terus biasanya kan kalau apa namanya gigi palsu atau yang misalnya kita mau bikin mahkota gigi gitu ya, itu kan biasanya ada warna-warnanya terus ya ada kita ngomongnya shade guide ya. Nah kalau di gigi palsu itu ada nggak sih shade guide-nya? Shade guide-nya ada macam-macam juga, shade guide-nya juga. Sesuaikan dengan apa biasanya? Biasanya kalau untuk gigi yang full ya, ada itu dari warna mata. Warna mata. Cowok, cewek itu juga. Biasanya kalau ukurannya ya, ukuran juga sih itu kita lihat dari cowok atau cewek. Biasanya kalau yang cowok dia agak besar daripada yang cewek. Ukuran giginya. Ukuran giginya dan warnanya juga. Terus kita lihat warna kulitnya juga. Tapi itu semua sesuai keinginan pasien juga. Cuma kita tunjukin yang sesuai itu biasanya naturalnya seperti ini, warnanya seperti ini. Oke, panjang itu tuh tadi berarti kurang lebih berapa kali kedatangan dok? Dari semua penjelasan ini dari cetak sampai nanti processing akrilik Berapa ya? 4 5 kali gitu. kedatangan. Dan juga setelah pemasangan kita ada kontrol. Kontrol lagi ya. Kadang kan full adaptasi juga
waktu karena pasiennya belum pernah pakai gigi palsu nggak ada. Terus berarti setelah dia pakai gigi palsu nih ya, kan mungkin masyarakat nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya gigi palsu tuh harus nggak sih kontrol, misalnya kayak berapa bulan atau berapa tahun kemudian biasanya agak-agak nggak enak itu gimana dong? Itu setiap orang beda-beda sih ya. Cuma kadang-kadang kalau dia udah merasa, oh ini karena pemakaian gigi palsu itu kan apa ya, digunakan buat makan. Dia yang paling tujuan tahunya itu ya tulang juga kalau semakin umur kita semakin apa ya, semakin tua atau bertambah, biasanya tulang itu semakin memendekkan, semakin habis kayak gitu. Itu kadang-kadang tolong cari dong kayak itu mungkinan karena itu juga bisa atau enggak apa ya, Ariel juga bisa mempengaruhi. Dan untuk yang menempelkan gigi palsu kan Ariel juga. Nah kalau semakin tua kadang-kadang Ariel juga semakin kurang. Apalagi kalau ada pasien mungkin dengan gula darah, karena obatnya juga mengurangi Ariel juga. Seperti itu. jadi bikin mulut kering gitu ya. Nah, Betul. biasanya solusinya apa nih kalau misalkan pasien-pasien yang misalnya juga diabetes gitu atau macam-macam mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan mulutnya kering gitu. Nah, kalau biasanya solusinya apa? Mungkin minum yang lebih banyak juga bisa, atau enggak ada apa ya guys, air liur buatannya juga ada. Oh, Ada. Saya nggak tahu produk apa. Itu biasanya lihat mulut. Spesial kita mulut. mungkin lain kali kita akan mengundang spesial ini. Nah, mungkin spesial udah datang megang lagi. Jadi kasih 3 ya guys. Jadi gimana dok? Ini kita semua jadi kalau spesial lagi ya saja. Terus yang Pengen tahu gitu tapi dia editor. Kayak mungkin itu sebagian pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mungkin menjawab kan, gitu yang pengen dijawab gitu. terus apa lagi? Oh, terus yang ketiga juga Gimana? Poliden itu Langsung atau Poliden ya untuk membantu. Kalau misalnya karena tulangnya berkurang akhirnya dia longgar, bisa dilakukan ya kontrol aja datang, mungkin kita bawa ke lab lagi. Betul. Benerin lagi. Nggak semua kasus gigi palsu itu berarti kalau dia ada keluhan apa dia longgar harus dari awal. Mungkin itu juga Iya. pasien yang satu ternyata bisa dibenerin Bisa dia longgar dibenerin gigi palsu sebenarnya. yang lama. Kecuali kadang-kadang tuh pasien karena nggak pernah pakai gigi palsu, udah nggak enak nih, nggak mau pakai. Nggak dipakainya tuh bisa 2 bulan gitu nggak mau dipakai. Akhirnya kan nggak fit nih, nggak enak. Ya udah nggak dipakai, terus yang akhirnya buat lagi pastinya. Karena nggak disesuaiin lagi sama kondisi mulut pasiennya sebenarnya. Jadi kalau nggak enak, mending langsung datang aja. Betul ya. Jadi Kali aja masih bisa dibenerin ya. Nah, jadi gimana? Bukan meja, jadi gimana dok? Meja. Ini sama nggak dok? Iya betul, tadi kan penjelasannya sangat panjang lebar. Iya. Nah, biasanya kalau Soalnya ini teknis kita sih mah kita cuma tahu kayak sih gitu juga gitu sih, kita nggak tahu prosesnya di sananya sejauh ini. biasanya kalau BPJS berapa lama pembuatannya untuk pasien BPJS ya? Karena kita Gitu. Gimana kalau sih soalnya kan kayak ngantri ya, maksudnya gimana ya? jadi pasti kan juga nggak bisa cepat, pasti nggak bisa. Mungkin dia sehari cuma bisa jadi setahu selama ini sih kayak tanya ke pasien gimana mau berapa lama, biasanya tuh dikabarin dok BPJS tuh ada, nanti giliran dia mau ini saya sampai sakit gigi gitu kan, jadi tuh ke BPJS dia tuh ke dokter umum, kalau nggak punya dokter gigi, nggak punya ini dengan nyaman dia praktek pribadi ya. Jadi kalau misalnya mau bikin gigi itu dia ngerekom ini yang BPJS ini rekom saya ke sini ya. Tapi itu Jadi kan dia gratis. fase 2 atau fase 1 dulu fase Nanti si dokter yang fase 1 ini juga nggak tahu, dan jauh tanya sama pasien selama ini atau terdekat sebagai sebenarnya jauh tanya ke pasien selama ini sih akan dihubungin kalau emang sudah waktunya dipanggil sih kontrol waktunya dia gilirannya dia gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kita tuh bisa bisa membuat gigi palsu ke BPJS tuh bisa ya. Jadi BPJS tuh melakukan subsidi untuk pembuatan gigi palsu gitu ya, Bang ya. Tapi memang tidak seperti di tukang gigi yang
pembuatan gigi palsunya bisa langsung cepat, kalau di BPJS ini kita perlu perawatan pendahuluan dulu gitu ya dok ya. Tadi kan dokter Mega bilang, jadi gigi yang harus dicabut dulu, yang perlu dirawat seakan-akan dirawat dulu, Untuk semua yang mau ditambal dulu, semua aman. Jadi Semua perawatan gitu kan, nggak cuma BPJS sih memang sebenarnya gitu ya. Baru nanti dari situ akan dirujuk ke fase 2-nya untuk dibuatkan gigi palsunya seperti itu. Jadi PR-nya memang kalau di BPJS ya lebih lama, cuma ya ada subsidi. Tapi kalau untuk teman-teman yang emang pengen cepet, pengen cepet, tidak ada dananya, itu bisa ke klinik gigi, bisa juga nyari lah misalnya ke dokter lidah kalau di Surabaya kan cari prakteknya di Surabaya. Cari yang belakangnya SP Betul, karena memang spesialisnya spesialisnya adalah pembuatan gigi palsu ya, protesa seperti ini. Kita juga sebenarnya kalau di Red Dental sendiri itu juga di beberapa kasus, terutama kasus yang sulit ya, kita memang bisa kolaborasi dengan spesialis prosthet di sini. Ya mungkin perlu bisa dijelasin ya, kalau gigi umum juga melakukan ya dok ya. Jadi gigi umum itu bisa kan ya dok ya, boleh kan ya? ya Bisa kan? Boleh sebenarnya boleh. Kalau sekali kasus yang terus boleh. Jadi sebenarnya itu bisa, cuma memang kasus tertentu aja gitu. Mungkin kalau udah ada kasus yang lebih complicated, misalkan ada yang buangnya madu atau gimana, itu harus ke beliau ini gitu. Dan teman-teman yang lagi udah pendek atau gimana gitu ya. Jadi kalau katanya kurang memang harus dirujuk ke yang spesialis gitu. Spesialis prosto seperti itu. Jadi kayaknya udah bisa dibungkus habis ini gitu ya. Iya, nggak sadar kayak sudah terus sejam. Ya benar udah sejam nih ya. nanti kalau misalnya mau tanya-tanya boleh dong atau Usul mau bahas apa di episode selanjutnya nanti bisa jadi coach di host. Iya. Bisa. Kita bisa bahas. Bisa kita pegang sih. Bisa sih. Jadi Bisa kok posisi gitu. Iya. Kebetulan kita udah punya nama juga sih buat program ini. Udah sih. Belum sebutin ya. Oke, namanya adalah Dental. Jadi podcast ini namanya Dental. Ya, jadi mungkin nanti next episode kita akan ngajak dokter Mega lagi kalau beliau masih sibuk. Kalau memang waktunya cocok ya. Iya, jangan jangan lupa di pending dari Jumat Sabtu. Hanya di komen ya. untuk nanti ya untuk selanjutnya mau bahas apa. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin Terkait mau tanya ke dokter Lida nggak Boleh. Kita sampaikan nanti dokter Lida bisa jawab. dia langsung ngebalas langsung di komen Betul. Oke langsung teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau dibahas lagi? kalau udah bungkus Menutup ya. Jadi sebenarnya satu ketua gigi itu boleh selama yang dilakukan adalah perawatan gigi kemana gigi palsu lepaskan. Itu yang pertama. Jadi kalau dekat kayak gigi aja. Terus yang kedua tadi perbedaan antara pembuatan gigi palsu di praktek pribadi, klinik atau di rumah sakit atau yang menggunakan BPJS juga beda. Kalau BPJS mungkin akan jauh lebih lama dan biasanya disertai dengan perawatan pendahuluan di awal. Ya kalau belum saya berarti nggak bisa move ke pembuatan gigi palsunya. Tapi kalau di praktek pribadi mungkin ada beberapa step bisa di skip dulu nih sambil nanti kita buatin gigi palsunya. Jadi bisa berjalan beriringan gitu. Nah tapi overall mungkin kita mau menerima juga. Jadi kalau teman-teman memang mau bagi palsu atau perawatan gigi, make sure kalian melakukannya di orang yang memang certified dan memang kompeten untuk melakukan tindakan itu. Jadi ya kita melakukan sesuai dengan kompetensi. Betul. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk podcast hari ini gitu ya. Sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan bisa episode selanjutnya. ada aja. Oke, selanjutnya. Bye.